Shalom. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman, untuk sujud menyembah di bawah kakinya. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sangat bersyukur secara pribadi masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan saudara belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan tentu kita berharap mohon pertolongan Tuhan agar kita bersama-sama bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kita berlanjut sampai menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita akan lebih dulu berdoa bersama-sama sebelum kita lebih jauh mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur buat kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk kami belajar akan kebenaran firman. Kiranya Tuhan akan mengurapi kami dengan Roh Kudus, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman. Biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan dengan kemampuan untuk mengerti firman dan bahkan kemampuan untuk melakukan kebenaran firman. Kiranya Tuhan akan menyertai kami senantiasa setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hari ini akan melanjutkan pembahasan pelajaran kita di dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Saya masih mengajak saudara belajar tentang bagaimana hidup kebenaran yang lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Mengapa saya mengajar hal ini kepada saudara? Bahkan mengajak saudara memiliki hidup kebenaran yang lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi. Karena sesungguhnya ayat dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20 jelas berkata, kalau hidup keagamaan kita tidak lebih benar daripada ahli Taurat orang Farisi, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan saya sudah berkata kepada saudara, ada dua tafsiran mengenai ayat ini. Tafsiran yang pertama sudah saya sampaikan seperti apa, tetapi saya harus menyampaikan kepada saudara, mengajak saudara untuk mempersiapkan diri untuk kemungkinan yang paling susah, yaitu bila ternyata tafsiran yang kedua yang benar, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga benar-benar kita harus memiliki hidup kebenaran yang lebih benar dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itulah sebabnya hari ini kita masih belajar ya tentang hal-hal ini, dan kita berdoa kita bukan hanya nantinya mengerti, tetapi akan diubahkan oleh Tuhan lewat kebenaran firman ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-33 sampai 37. Kamu telah mendengar pula mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, maupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita bersama katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, pada ayat yang ke-33 Yesus berkata, bukankah kamu telah mendengar pula apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita? Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau pada waktu yang lalu Yesus membahas tentang jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, dan ada yang dilompati, seolah-olah dilompati itu adalah hukum tentang jangan mencuri. Ya artinya ya memang jangan mencuri itu artinya ya tepat seperti itu. Ya jangan kita mencuri milik sesama kita. Barang ya, jadi bukan hati. Kalau mencuri hati itu beda lagi ya. Tapi Yesus tidak bahas yang itu. Langsung Yesus lompat pada hal ini yang kita pelajari hari ini,
Ya, hukum ke-9 tentang janganlah kamu menjadi saksi dusta, saksi palsu. Keluaran pasal 20, mari kita lihat saja ya lebih dulu tentang 10 perintah Allah di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Nah, ya. Ayat yang ke-13 sampai 16, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Sama tidak dengan yang tadi? Tadi dikatakan janganlah kamu bersumpah palsu. Ya, jangan bersumpah palsu. Nah, saudara dikasih Tuhan, ayat yang spesifik persis mengatakan tentang jangan bersumpah palsu itu tidak ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Tapi diajarkan oleh orang-orang Farisi, tampaknya merupakan satu kesatuan dari hukum ke-3 dan ke-9 sekaligus, yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, dan jangan menjadi saksi palsu, saksi dusta, atau janganlah kau berdusta. Nah, saudara, ada beberapa ayat yang mirip dengan ini, jangan bersumpah palsu ini, ya. Coba kita lihat Imamat 19 ayat 12. Jadi saya akan tunjukkan ayat-ayat yang kira-kira digunakan oleh para orang Farisi dan ahli Taurat untuk menyimpulkan jangan bersumpah palsu tadi, ya. Baik. Imamat 19 ayat 12. Silakan saudara buka. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Sekarang Bilangan 30 ayat yang kedua. Apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu, haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Ya, nanti Anda juga bisa baca Ulangan 23 ayat 21, Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai 4. Jadi intinya kemudian ayat-ayat itu semuanya disimpulkan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi sebagai sebuah perintah jangan bersumpah palsu. Ya. Melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Lalu Yesus memberikan kebenaran seperti apa yang akan membuat saudara lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau orang Farisi ahli Taurat, mereka tetap bersumpah demi nama Tuhan, demi bait suci dan lain sebagainya. Tetapi mereka hanya berhenti pada bersumpah, lalu mereka pegang sumpah itu. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita, yaitu bukan bersumpah, tetapi kita berkata jujur. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Kita dikatakan tidak boleh bersumpah. Nah, ini menarik. Coba kita akan lihat dulu mengapa manusia itu bersumpah. Mungkin saudara pernah bersumpah, ya. Nah, mengapa manusia bersumpah? Ibrani 6 ayat 16 sampai 18 mengajarkan kepada kita seperti ini. Ibrani pasal 6 ayat 16 sampai 18. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Ya, puji Tuhan, ya. Luar biasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang itu bersumpah. Mengapa dia bersumpah? Karena dia ingin dipercaya. Untuk mengokohkan pendapatnya, maka seseorang bersumpah. Kalau saudara mau teliti, Tuhan itu pernah beberapa kali bersumpah, bukan? Lalu mengapa Tuhan bersumpah? Nah, saya akan terangkan sedikit supaya saudara juga mengerti mengapa Tuhan bersumpah. Menarik sekali. Coba kita baca saja pada ayat yang ke-13 mulai. Ya, ayat 13 mulai sampai ayat yang sampai ayat yang ke-17 supaya kita nanti jelas. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak.
Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tadi ayat 16 sudah kita baca, ayat 17. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Perhatikan ya. Jadi kita seringkali bersumpah untuk membuat orang lain percaya kepada kita, percaya kepada pernyataan kita. Misalnya kita dituduh mencuri, bisa jadi kita sumpah demi Tuhan aku tidak mencuri. Mungkin kita akan berkata begitu ya. Ini saya umpamakan. Tetapi di sini kita lihat Tuhan kok juga bersumpah, tapi Tuhan bilang nggak boleh bersumpah. Beda. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan ayat ini baik-baik. Tuhan bersumpah bukan bagi dirinya sendiri. Perhatikan ini baik-baik. Tuhan bersumpah bukan untuk kepentingannya sendiri. Tentu ini berbeda dengan kita. Kita bersumpah untuk kepentingan kita, supaya pernyataan kita diterima orang, supaya mungkin kita tidak dituduh dan lain sebagainya. Tetapi perhatikan bahwa Tuhan bersumpah bukan karena dirinya, tetapi demi kita. Karena kita tidak percaya seringkali kepada Tuhan, maka padahal ini adalah untuk kepentingan kita. Perhatikan ya, dia bersumpah itu padahal untuk kepentingan kita, untuk membuat kita percaya. Untuk kepentingan kita, dia mengikat dirinya dengan sumpah. Jadi beda sekali ketika Tuhan melakukan sumpah ini karena kasih agape pada manusia. Seolah-olah tanda kutip dia terpaksa bersumpah supaya saudara percaya dan menerima keselamatan, menerima janji-janji Tuhan. Saudara paham di sini bedanya, ya. Nah, karena Tuhan berbeda dengan kita. Tuhan itu adalah eksistensi, kepribadian, kehidupan, sesuatu yang betul-betul luar biasa. Dia memiliki kasih agape. Sedangkan kita manusia seringkali belum agape. Kita bersumpah karena kepentingan-kepentingan kita. Dan Tuhan berkata, sudah, kamu jangan bersumpah. Jadi di sini juga kita lihat ya, betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Demi kita. Dia yang sebetulnya tidak perlu bersumpah, karena terbukti dia terpercaya. Tetapi karena kita yang tidak percaya ini, demi membuat kita percaya, supaya kita kemudian memperoleh janji-janji Tuhan, maka dia mengikat dirinya dengan sumpah. Tuhan itu sangat mencintai saudara-saudara. Luar biasa sekali. Nah, sekarang kembali kepada sumpah. Nah, orang bersumpah untuk meyakinkan orang lain akan sesuatu pendapatnya, ya, pengakuannya dan lain-lain. Maka orang bersumpah demi sesuatu yang lebih tinggi, kata Tuhan. Bersumpah demi sesuatu yang lebih tinggi. Artinya begini. Artinya ketika dia bersumpah, dia menjadikan sesuatu yang lebih tinggi dari dia itu sebagai saksi. Sebagai saksi bahwa dia tidak berdusta. Sekali lagi ya, dia menjadikan sesuatu yang lebih tinggi itu, atau bahasa kasarnya menyuruh sesuatu yang lebih tinggi itu menjadi saksi bagi perkataannya bahwa dia tidak berdusta. Mengapa harus yang lebih tinggi? Karena punya otoritas yang lebih tinggi. Jadi kalau kita berbohong, nanti yang lebih tinggi itu yang akan hukum aku. Aku berani bersumpah demi Tuhan, nanti kalau aku bohong, Tuhan tuh yang hukum aku kok. Nah, begitu loh kira-kira ya. Maka saudara, kita akan teliti sedikit mengapa Tuhan tidak memperbolehkan kita bersaksi pakai nama Tuhan. Kalau tadi di ayat ini bahkan demi Yerusalem, demi langit bumi, jangan bersumpah demi itu. Tidak boleh kita bersumpah demi itu. Nah, mengapa kok Tuhan tidak memperbolehkan kita? Kuncinya adalah pada kata-kata yang tadi, bahwa ketika kita bersumpah, kita menjadikan, atau bahasa kasarnya, menyuruh pribadi yang lebih besar dari kita, lebih tinggi daripada kita itu menjadi saksi. Padahal saudara dan saya kedudukannya adalah manusia. Kedudukan kita bukan Tuhan yang bisa menyuruh-nyuruh tanpa perlu
bertanya itu bos, majikan, bawahan nggak bisa. Belum tentu Tuhan mau jadi saksi buat sumpah kita, betul kan? Tetapi kadang-kadang kita terlalu berani berkata, demi Tuhan, kapan Tuhan mau jadi saksi? Apakah engkau pernah bertanya? Kapan kau minta persetujuan dari Tuhan? Engkau tidak berkuasa, kata Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu. Maka itu dikatakan pada tadi ayat yang ke-36, ya, Matius 5 ayat 36. Coba saudara perhatikan. Kalau saudara memperhatikan tadi kata-kata penjelasan saya, maka saudara akan bisa memahami ayat 36. Ya. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Kamu tidak punya kuasa untuk itu. Yang punya kuasa itu Tuhan. Rambut kepalamu pun bukan dalam kuasamu. Jangan bersumpah demi hal-hal itu. Jangan bersumpah, maksudnya demi rambut kepala itu ekstrimnya ya. Bersumpah demi rambut kepala pun jangan. Karena kamu tidak punya kuasa akan hal itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika kita bersumpah, kita sedang menggunakan nama Tuhan dan secara tidak langsung menyuruh Tuhan menjadi saksi tanpa pernah kita meminta persetujuan kepada Tuhan. Padahal kita di hadapan Tuhan itu adalah manusia biasa. Seharusnya kita bukan tanda kutip menyuruh Tuhan, memohon, mau nggak dia jadi saksi? Belum tentu mau kok kita berani. Apakah pernah ada tertulis dalam ayat firman Tuhan bahwa kalau saudara pakai nama dia, dia pasti mau jadi saksi untuk sumpah saudara? Tidak pernah ada. Kalau tidak pernah ada, maka kita tidak boleh seenaknya klaim. Itulah sebabnya Yesus berkata, jangan kamu bersumpah, melainkan bila ya, hendaklah kamu katakan ya. Bila tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Dalam arti saudara harus jujur. Perhatikan saudara dan saya, bahwa jujur itu beda dengan terus terang. Kita harus berkata jujur. Kalau ya, ya kita jawab ya. Kalau tidak, kita jawab tidak. Artinya tidak boleh kita ya tapi jawabnya tidak, atau tidak tapi jawabnya ya. Tidak boleh. Kita harus jujur. Kita harus apa adanya. Terkadang yang paling susah jujur itu adalah kaum wanita terkadang. Pria juga sama sih, juga susah jujur pria kadang ya. Tapi wanita itu kadang suka jujur. Kapan Pak? Contohnya ya, lagi jalan-jalan di toko, isi ibu pura-pura lihat, wah gelangnya bagus ya, gitu ya. Wah gelangnya bagus ya, wah cantik sekali. Lalu ditanya sama sang suami kan, mau ma? Enggak mau kok aku, eman-eman, bilangnya begitu. Ya. Tapi waktu pulang cemberut, si bapak bingung, loh mama kenapa kok cemberut terus? Ternyata itu hari ulang tahun pernikahan mereka. Tadi itu ketika ngomong soal gelang, itu jadi kode. Papa beliin gelang ini ulang tahun pernikahan. Atau hal-hal yang lain. Seringkali kan wanita tidak mau mengungkapkan secara langsung apa yang ada di dalam hatinya. Meminta sang pria menjadi seolah-olah ahli nujum. Tetapi hari ini ibu-ibu belajarlah jujur ya. Tapi sekali lagi jujur berbeda dengan terus terang. Jujur itu yang penting, Bapak Ibu tidak mengatakan sebaliknya. Jadi kalau diam saja boleh tak Pak? Boleh. Kalau tidak, kalau ditanya, ya saudara ditanya ya atau tidak, saudara diam aja tidak jawab, boleh tak? Boleh. Karena jujur bukan terus terang. Jujur adalah mengatakan apa yang benar, tidak mengatakan apa yang tidak benar. Itu jujur. Jadi selama saudara tidak mengubah kenyataan, itu tidak bersalah di mata Tuhan. Itulah jujur. Selama saudara mengatakan sesuatu kenyataan, itu adalah suatu kejujuran. Soal terus terang atau tidak, itu beda cerita. Maksudnya gini, sekali lagi, saudara boleh nggak Pak saya tidak menjawab ketika orang tanya sama saya? Nanti dibilang tidak jujur. Oh, boleh. Jujur bukan terus terang. Ya, jadi kalau saudara tanya terus diam aja nggak jawab, boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi kalau saudara mulai menjawab, jawablah sesuai dengan kenyataan. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kalau orang dunia
melakukan sumpah demi dia dipercaya, maka Yesus berkata, sudah kamu gak usah sumpah. Setiap kata-kata yang kamu keluarkan mulai sekarang, belajar ngomong jujur apa adanya. Jujur, tidak perlu bohong. Jangan pernah berbohong, jangan pernah berdusta, jangan pernah mengatakan sesuatu yang tidak benar. Berkatalah jujur. Maka dengan sendirinya tanpa perlu bersumpah, bukankah kita akan membangun sebuah image, sebuah rekam jejak bahwa kita adalah orang-orang jujur. Dan saudara tentu tahu banyak ayat di dalam firman Tuhan tentang berkat Tuhan bagi orang-orang yang jujur. Karena itu hari ini mari kita berubah, kita menjadi orang yang jujur. Apa yang kita katakan adalah sebuah kebenaran. Tidak perlu bersumpah, tidak perlu memakai nama Tuhan untuk menguatkan kata-kata kita. Biarlah kejujuran kita, rekam jejak kejujuran kita, itu yang akan menjadi penjamin dari setiap kata-kata kita. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah saudara untuk hidup lebih benar daripada kebenaran orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka bersumpah untuk meyakinkan perkataan mereka, tetapi saudara menggunakan rekam jejak kejujuran saudara untuk meyakinkan orang. Mari hidup dalam kejujuran. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh belajar akan kebenaran firman. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menaruhkan roh yang jujur dalam setiap jiwa kami, hati kami, sehingga perkataan mulut kami tidak pernah akan berbohong kiranya Tuhan. Seringkali kami tergoda untuk mengatakan dusta, tetapi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami menjadi orang-orang yang jujur, yang sampai pada titik perkataan kami, berbicara apapun orang percaya, karena rekam jejak kami adalah rekam jejak orang yang hidup dalam kejujuran, berkata jujur. Demikianlah Tuhan, kiranya Kau akan tolong kami, mampukan kami, agar kami mampu berkata jujur senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Berkat-Mu ada atas kami semuanya kiranya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.